Suami sudah meninggal 3 tahun. Sang istri sudah berhamil. Sebenarnya suaminya sebelum meninggal sudah membeku sperma. Istri menggunakan metode medis untuk hamil dan melahirkan anak. Itu selalu hal yang baik. Tapi keluarga suaminya tidak menerima anak ini. Wanita itu harus meminta bantuan jaksa Engsol. Dia harap dia bisa membuka peti mati untuk menilai ayah dan anak. Engsol tidak bisa menolak permintaan dari sang ibu tunggal. Segera setuju dengannya. Sangat cepat berkat bantuan lembaga kontrol. Mereka menggali kuburan pria itu. Semua kemajuan secara berurutan. Forensik Baik Beom mulai mengumpulkan DNA pria itu. Dulu masalah sederhana. Tapi Baik Beom dengan hati-hati menemukan hal yang tidak biasa. Tengkorak orang mati mengalami depresi. Dengan jelas ini adalah ditikam oleh benda keras sampai mati. Tapi penyebab kematiannya adalah penyakit yang meninggal. Dalamnya pasti ada yang salah dengan itu. Pada saat bersamaan, kerabat orang mati juga pergi ke kuburan. Menolak untuk membuka peti mati untuk menilai ayah dan anak. Tempat kejadian segera menjadi kekacauan. Akhirnya dibawa permintaan sengit dari keluarga. Mereka memutuskan untuk mengkremasi tulang orang yang sudah meninggal. Jika tidak, apa yang terjadi? Nanti ada hal kejutan terjadi. Kerabat orang mati dibawa pulang. Itu adalah peti mati kosong. Sebenarnya Baik Beom sudah menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang tulang. Harus menyelidiki kembali penyebab kematian pria itu. Itu sebabnya kami bertukar tulang dan membawa tulang ke pusat penilaian. Baik Beom segera memeriksa mayat. Orang mati bernama Dok Dam. 3 tahun yang lalu meninggal karena sakit di rumah sakit. Tapi sekarang di tengkorak. Deteksi patah tulang dengan cekung besar. Buktikan bahwa kepala terkena gaya luar. Tidak menutup kemungkinan dia terbunuh. Juga secara resmi terdaftar sebagai kasus pembunuhan. Segera, kasus ini secara resmi membuka sesi investigasi penuh. Jika anak itu seperti yang dikatakan wanita itu adalah anak dari orang mati Dok Dam. Jadi anak itu akan adalah pewaris 20 miliar won. Tapi karena tulangnya sudah lama membusuk, penilaian paternitas masih membutuhkan waktu. Sekaligus orang mati Dok Dam tidak memiliki hubungan darah dengan 3 saudara perempuan. Masalah lain dalam membagi aset dalam jumlah besar. Jadi mereka semua dicurigai membunuh Dok Dam. Untuk menemukan kebenaran tentang kematian Dok Dam, Engsol sudah menemukan perawat yang mengawat Dok Dam tahun itu. Menurut ingatan perawat, setelah Dok Dam menyakit, istrinya Hwasa selalu di sebelahnya. Sebaliknya, saudara perempuannya datang sangat sedikit. Tapi para kakak tidak suka sang adik ipar ini. Berpikir bahwa dia untuk harta adiknya. Menurut ingatan Nara, Dok Dam adalah anak angkat. Karena orang tua ingin punya putra. Jadi disebut nama adalah Dok Dam. Dia dan saudara perempuan dia juga tidak memiliki perasaan yang dalam. Kakak perempuan bahkan tidak peduli dengan hidup atau mati adik laki-laki mereka. Membawa adiknya ke rumah sakit dan tidak peduli. Seperti menunggu dia mati. Hari Dok Dam meninggal. Dia keluar sebentar karena sesuatu. Tunggu sampai dia kembali untuk melihat suaminya dirawat oleh dokter. Jadi Engsol menemukan ke dokter yang merawat utama untuk Dok Dam. Dari dokter ditahuikan sebuah berita penting. Saat itu Dok Dam sedang di kamar VIP. Jadi memiliki perawat sendiri yang bertanggung jawab. Perawat bernama Moon Sok-yung. Dari setelah Dok Dam meninggal, perawat ini seperti menghilang dari bumi ini. Benar-benar menghilang. Jadi dia sudah pergi kemana? Apakah kematian Dok Dam berhubungan dengannya? Wanita itu menggali tulang suaminya untuk mengidentifikasi ayah dan anak dengan anaknya. Tapi forensik menemukan salah dalam penyebab kematian. Hasil tes kit toksin menemukan, orang yang meninggal disuntik dengan propofol dalam jumlah besar. Dari itu, orang mati tidak bisa bernapas, mati lemas, dan mati. Tapi dari mana propofol yang mematikan itu berasal? Orang normal sama sekali tidak dapat memiliki obat ini. Satu-satunya penjelasan adalah propofol dari rumah sakit. Kejaksaan segera memblokir rumah sakit itu. Mulai mengambil catatan pengobatan pasien tahun itu.
melalui jaksa penyidik, menemukan bahwa benar-benar menghilang 250 ger propofol. Dengan jelas tidak cocok dengan jumlah di gudang. Tapi perawat yang bertugas hari itu adalah Moon Sok-yung. Tapi Moon Sok-yung dari setelah Dokdam meninggal, menghilang dengan secara aneh. Tidak hanya memotong hubungan dengan keluarga. Selain itu, tidak ada catatan pengeluaran kartu kredit. Satu-satunya petunjuk kunci rusak. Tepat pada saat ini, Bibi di rumah Eng Sol datang untuk membawa nasi malam. Secara kebetulan, segera setelah Bibi melihatnya, Bibi menyadari bahwa Sok-yung menderita kanker tiroid. Karena dia juga melakukan operasi yang sama. Jadi sering memakai handuk untuk menutup bekas luka. Setengah dari hidup harus mengambil hormon untuk mempertahankan hidup. Eng Sol tiba-tiba menemukan Sok-yung bisa hidup tanpa pakai kartu kredit. Tapi tanpa stimulan, dia tidak bisa hidup lagi. Hubungi saja Pusat Kesehatan Nasional. Segera bisa tahu tempat yang beli obat Sok-yung. Jadi bisa menemukan keberadaannya. Sangat cepat Eng Sol sudah tempat-tempat tinggal Sok-yung. Tapi ketika datang, dia menemukan polisi berdiri di luar pintu bersama rekan-rekannya. Buat dia menyesal. Sok-yung sudah meninggal. Lebih dari itu, di tempat kejadian kasus, juga menemukan jumlah besar obat propofol. Tetapi tidak menemukan petunjuk berguna lainnya. Bahkan tidak ada sidik jari. Satu-satunya petunjuk rusak. Sangat jelas bahwa Dokdam dan Sok-yung dibunuh oleh orang yang sama. Kata Sung Jo menarik perhatian Eng Sol. Di tempat kejadian ditemukan sisa bahan kulit. Sangat jelas pembunuh memakai sarung tangan untuk melakukan kejahatan. Eng Sol tiba-tiba mengingat. Lengan baju Sok-yung terbuka. Tapi jika membuka kancing baju, memakai sarung tangan pasti tidak bisa. Pembunuhnya pasti sudah melepas sarung tangannya sebelum dia bisa. Itu juga berartinya pembunuh pasti tinggalkan sidik jari di kancing baju. Itu adalah tidak salah. Departemen Inspeksi dengan cepat melakukan pemeriksaan kancing orang mati itu. Yang pertama adalah oleskan bedak khusus. Lalu menyinarinya dengan lampu neon. Sebenarnya menemukan sidik jari di sana. Tapi kancing baju terlalu kecil. Mengambil semua sidik jari membutuhkan waktu. Pada waktu bersamaan, Eng Sol menerima panggilan dari Hwasa. Mengatakan bahwa dia memiliki petunjuk penting untuk diberitahukan pada Eng Sol. Sang wanita membuka laci. Tuangkan sekantong bubuk mistik ke dalam kopi. Aduk 2 atau 3 kali. Kemudian membawa ke jaksa Eng Sol. Dan Eng Sol bertanggung jawab atas kasus mendiang suaminya. Hwasa bilang mereka kembali bersama. Bahkan jatuh beberapa tetes air mata. Eng Sol buru-buru memberikan tisu ke dia. Tidak terduga menumpahkan kopi. Harus buru-buru ke toilet untuk bersih-bersih. Tepat pada saat ini, hasil inspeksi Institute of Control sudah ada. Sidik jari pada kancing baju adalah milik Hwasa. Saat ini Eng Sol sedang dalam bahaya. Seperti yang diharapkan, Hwasa telah menyiapkan senjata pembunuhan. Eng Sol baru membuka pintu toilet. Dia sudah bergegas. Keduanya langsung bergulat satu sama lain. Masih untung jarumnya patah. Tapi Hwasa tidak menyerah. Tersedak Eng Sol ingin membunuhnya. Tepat pada saat ini, Eng Sol mengeluarkan semprotan merica dari sakunya. Membuat Hwasa tidak bisa mengikuti. Dan rekan-rekan dari lembaga kontrol tiba di waktu yang tepat. Menangkap Hwasa yang jahat. Sebenarnya sebelum Eng Sol pergi ke warung kopi, sudah menerima panggilan dari Baek Beom. Tapi dia karena kebenaran, masih memutuskan untuk pergi ke warung kopi. Akhirnya pembunuh sudah terungkap. Menghadapi dengan pertanyaan Eng Sol, Hwasa mulai berpura gila. Bilang dia punya penyakit mental. Itu sebabnya menyerangnya. Tapi dihadapkan dengan semua jenis bukti, dia masih menyangkal bahwa dia membunuh suaminya. Mengaku membunuh Sok-yung. Tapi sangat cepat. Lembaga kontrol melakukan pemodelan 3D dengan orang mati. Hasilnya membuat orang lain kaget. Potret itu tidak bisa dikatakan identik dengan Dokdam. Sangat jelas itu tidak berhubungan.
Itu artinya orang mati benar-benar bukan suami Hwasa. Kasus ini dalam kabut lagi. Lembaga kontrol segera mulai mengumpulkan tanah di sekitar kuburan. Ikuti tanah di mayat untuk melakukan pemeriksaan. Menemukan mayat dari 2 tempat berbeda. Mungkin saja Hwasa mengubah posisi tubuhnya. Menghadapi interogasi Eng Sol, Hwasa selalu mengatakan kurang tahu. Tapi tindakannya sudah mengatakan dengan jelas dia berbohong. Jadi lembaga kontrol mulai menemukan jarum di dasar tangki lagi. Mulai dari rumah duka. Memang benar Tuhan tidak mengecewakan manusia. Sangat cepat sudah ada informasi. Pihak rumah duka membenarkan adanya permintaan kepada kerabat almarhum untuk bertukar makam. Lembaga kontrol menggali kuburan lain. Selanjutnya, verifikasi identitas kedua mayat. Dari sini, kebenaran sudah terungkap. Sebenarnya Hwasa akan mewarisi kekayaan besar Dokdam. Dengan sengaja mendekatinya. Setelah hamil langsung membunuhnya. Di bawah godaan kekayaan besar. Hwasa dan pacarnya memiliki masalah pembagian. Saat keduanya berdebat, dia secara tidak sengaja membunuh pacarnya. Tapi dia selalu berpikir bahwa dia berhamil anak pacarnya. Itu sebabnya dia bertukar kuburan. Tapi hal membuat semua orang tercengang adalah dia benar-benar berhamil anak Dokdam. Tapi semuanya sudah terlambat. Eng Sol meminta hakim untuk menghukum mati Hwasa. Karena dia membawa 3 nyawa di tubuhnya. Setiap orang membuat kesalahan. Harus membayar harga yang mahal. Ini hukumnya.